Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat radiografer yang super, apa kabar? Mudah-mudahan program kita pada kesempatan kali ini menjumpai Anda dalam kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya Mas Haryali senang sekali kembali dapat menjumpai Anda. Untuk lebih lanjut kita akan belajar tentang aneurisma otak. Apa itu aneurisma? Nah, aneurisma ini kata lainnya adalah cerebral aneurisma atau brain aneurisma. Anda jangan kaget ketika ada orang yang menyebut istilah aneurisma otak dengan kedua istilah tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupasnya agar kita paham sehingga ketika memberikan pelayanan tidak terkaget-kaget ketika ada indikasi tentang aneurisma. Aneurisma adalah pembuluh darah yang menggembung, jadi mengalami pembesaran atau penonjolan seperti balon kecil akibat adanya dinding pembuluh darah yang melemah dan kemudian terisi darah sehingga bentuknya menonjol. Adapun penyebab dari aneurisma otak itu sebenarnya apa saja? Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sesungguhnya aneurisma otak itu terjadi pada saat dinding pembuluh darah mengalami pelemahan atau menipis. Sedangkan penyebab di balik melemahnya dinding pembuluh darah ini masih belum bisa dipastikan. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya aneurisma otak. Apa saja? Baiklah, mari bersama-sama kita simak dengan melihat di layar monitor Anda. Yang pertama adalah kepada pasien yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian pada pasien-pasien yang berusia di atas 40 tahun, terutama yang berjenis kelamin perempuan, dan lebih khusus adalah bagi mereka yang sudah menopause. Kemudian apabila memiliki riwayat cedera kepala, ya CKR, baik itu cedera kepala ringan maupun CKB, cedera kepala berat. Kemudian memiliki riwayat mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan atau menggunakan narkoba, terutama jenis kokain. Itu juga berisiko untuk mengalami aneurisma. Kemudian memiliki kebiasaan merokok dan memiliki riwayat aneurisma otak pada keluarganya. Jadi keluarganya pernah mengalami aneurisma otak. Itu juga merupakan faktor yang berisiko akan terkena aneurisma otak. Beberapa gejala yang muncul diantaranya adalah nyeri di sekitar mata, kemudian mati rasa di salah satu sisi wajah, pusing, dan sakit kepala. Kemudian gejala lainnya adalah kesulitan saat akan berbicara, kemudian keseimbangannya terganggu, sulit berkonsentrasi atau memiliki daya ingat yang lemah, gangguan penglihatan atau melihat ganda. Jadi ketika melihat suatu objek seolah berbayang. Ketika Anda mengalami gejala tersebut, sebaiknya Anda segera ke dokter, ke rumah sakit atau ke bagian IGD, ya, emergency. Nanti Anda akan dianamnesa, akan ditanya-tanya tentang keluhannya atau riwayat penyakit yang pernah diteritanya. Biasanya kemudian nanti dokter akan melakukan tindakan penunjang medis, yaitu diantaranya adalah dilakukan pemeriksaan CT scan. Pasien nanti ketika akan dilakukan CT scan diposisikan berbaring, ya, terlentang, dan akan masuk ke dalam sebuah lubang terowongan gitu. Ini adalah alat CT scan. Kepala Anda akan dimasukkan ke sana. Bersamaan dengan itu juga akan dimasukkan zat pewarna atau bahan kontras, sehingga apabila ada aneurisma yang terdapat dalam pembuluh darah di kepala Anda, di bagian otaknya terutama, maka aneurisma tersebut akan terlihat, akan muncul dengan jelas karena dibantu oleh zat pewarna tadi atau media kontras, ya, bahan kontras.
Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, tindakan penunjang medis lainnya selain CT scan di dunia penunjang medis masih bagian dari ilmu radiologi adalah tindakan MRI, ya, Magnetic Resonance Imaging. Apa yang akan dilakukan oleh petugas MRI terhadap pasien yang mengidap aneurisma otak? Hampir sama tindakannya seperti pada saat dilakukan pemeriksaan di CT scan. Hanya saja kalau CT scan dengan menggunakan alat yang sumbernya adalah radiasi X-ray, sinar X, sedangkan kalau MRI itu dengan sumber magnetik, ya, dengan kekuatan yang bervariasi tergantung fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Ada yang kekuatannya cuma 0,5 Tesla, 1,5, bahkan ada yang sudah 3 Tesla, bahkan mungkin ada yang sudah lebih. Jadi nanti pasien akan disuruh berbaring, kemudian akan diambil gambarnya dalam berbagai potongan, ya, baik aksial, sagital maupun koronal, sehingga gambar pembuluh darah pada otaknya nanti akan tervisualisasi dengan jelas. Aneurisma yang ketebalannya kurang dari 3-5 akan bisa diperlihatkan baik oleh CT scan maupun MRI. Tindakan radiologi berikutnya sebagai bagian dari penunjang medis adalah angiografi. Angiografi ini nanti akan menghasilkan angiogram, ya, gambaran angio yang dapat menunjukkan titik lemah pembuluh darah yang merupakan sarana untuk mendeteksi di mana letak dari aneurisma tersebut. Jadi pasien akan diberikan anestesi, obat bius, kemudian dimasukkan alat sejenis selang melalui pembuluh darah di kaki hingga ke pembuluh darah kepala. Lalu zat kontras atau zat pewarna akan dimasukkan oleh dokter ke dalam pembuluh darah otak, dan kondisi pembuluh darah akan dilihat melalui layar monitor. Jika terdapat aneurisma di otak, maka dapat dilihat langsung oleh dokter melalui pemeriksaan ini, pemeriksaan angiografi. Jadi pemeriksaan angiografi ini termasuk radiologi intervensi. Kenapa? Karena nanti ada tindakan langsung, ya, untuk memasukkan alat selang tadi. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh gambarannya, ya, yang nanti kita lihat dari 3 modalitas tadi. Ini kasus yang pertama, seorang wanita setengah baya dengan keluhan sakit kepala yang semakin parah, afasia dan hemiparesis dextra. Hemiparesis itu artinya organ geraknya tidak bisa digerakkan, lemes di bagian dextra, di sebelah kanan. Nah, seperti gambarannya seperti apa? Mari kita saksikan di layar monitor Anda. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, yang pertama kali akan kita lihat ini merupakan gambaran dari kepala, potongan aksial dari MRI, ya, Magnetic Resonance Imaging pada potongan G1. Kalau Anda dilihat lingkaran tadi, maka terdapat massa intracerebral yang sangat besar dengan disertai udem, ya, di sekitarnya. Merupakan aneurisma raksasa, ya, arteri karotid internal, ya, ada di sebelah kiri. Diferensial diagnosanya ini menunjukkan tumor intracerebral. Kalau Anda perhatikan, ini terjadi pendesakan di ruang ventricle, ya. Anda bisa lihat keterangan yang ada pada gambar tersebut. Baiklah, sahabat radiografer, sekarang kita melihat pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah seorang pria setengah baya dengan keluhan sakit kepala yang menghebat. Nah, seperti apa gambarannya? Gambaran yang berikut ini merupakan potongan dari pemeriksaan CT scan, ya, potongan aksial. Terdapat massa intracerebral dan massa tersebut terletak ada di sebelah kiri. Merupakan aneurisma otak pada arteri karotid
interna sinistra ya pada segmen intracavernosa, dan ini diferensial diagnosanya merupakan tumor intracerebral. Anda bisa perhatikan tadi ya, tumor tadi sudah terkalsifikasi. Sekarang kita akan melihat kepada aneurisma arteriovena malformasi. Ini kasusnya adalah pada pria, seorang pria usianya 40 tahun ya. Ini gambar angiogram karotid kiri internal ya, terdapat arteri venomalformation parasagittal kiri ya, AVM sebelah ini adalah gambaran dari angiogram. Sedangkan pada kasus berikutnya ini adalah pria usia separuh baya dengan sakit kepala dan kelemahan otot. Nah, adapun citra gambaran yang tampil ada pada layar monitor ini merupakan potongan sagittal dari MRI ya, potongan T1. Merupakan potongan sagittal MRI T1, terdapat arteri venomalformation yang berukuran besar pada daerah oksipital. Adapun anjuran tindak lanjut dari pemeriksaan ini adalah dilakukan angiografi. Nah, sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, selagi kita masih sehat, alangkah baiknya kalau kita melakukan upaya dalam proses pencegahan aneurisma otak tersebut. Apa saja? Di antaranya adalah tidak merokok. Ya, cintailah tubuh Anda dengan tidak merokok. Kemudian membatasi makanan yang berlemak tinggi, membatasi makan makanan yang siap saji atau yang tidak sehat lainnya. Hindari ya, sebaiknya hindari. Kemudian menghindari memiliki berat badan yang berlebihan, tidak mengonsumsi kafein berlebihan, istirahat yang cukup, jangan terlalu ngoyo, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa berolahraga secara rutin ya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu semua, atas karunia Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan. Satu lagi, jangan lupa rutin juga melakukan medical check up, sehingga apabila ada sesuatu yang tidak kita rasa tapi nyata ada, akan lebih mudah ditanggulangi. Demikianlah pembahasan tentang aneurisma otak pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.